Selamat pagi Bapak Ibu, ketemu lagi kita hari ini di mata kuliah metode riset. Hari ini kita akan masuk kepada chapter Design Research yang ada di bab 6 buku Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita akan masuk kepada bentar saya tampilkan akan masuk kepada desain riset dengan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu bisa memahami elemen dari desain riset dan yang kedua menjelaskan pendekatan-pendekatan dalam research. Nah, kita mulai dari proses dan elemen dari desain riset. Nah, ini kita ambil dalam satu gambar bagaimana riset itu akan disusun. Nah, sebelumnya kita masuk dulu apa itu desain penelitian. Nah, desain penelitian atau desain riset adalah rencana atau rancangan yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengukur, dan kemudian menganalisisnya dalam rangka menjawab permasalahan dalam pertanyaan penelitian kita. Nah, secara sederhana, desain penelitian adalah rancangan untuk kita mencapai tujuan penelitian. Jadi, di dalamnya sudah ada yang namanya pilihan metode pengumpulan data, jenis sampel, pengukuran variabel, metode analisis dalam rangka kita menguji hipotesis. Nah, kalau dalam bentuk bagan, kita bisa lihat di sini dimulai dari pertanyaan penelitian. Nah, dari pertanyaan penelitian ini akan membuat kita masuk pada pendekatan penelitian. Nanti kita lihat bagaimana desain pengumpulan datanya, bagaimana desain samplingnya, dalam rangka nanti kita membuat pengukuran pertanyaan, measurement question. Dari situ kita kembangkan instrumen pengukuran, nanti dari sini ada kuesioner dan sebagainya. Nah, itu akan kita pergunakan untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu dimensi desain pengumpulan data. Kita mulai dari kita harus tahu apa itu tujuan dari penelitian kita. Dimulai dari pelaporan. Kalau pelaporan itu kita bicara tentang masa lalu, kan kita melaporkan apa yang telah terjadi. Kalau deskriptif kita bicara tentang kejadian hari ini. Kalau kausal kita akan bertanya. Jadi penelitian kausal itu ada dua kemungkinan hasilnya. Apakah berfungsi untuk explanatory? Explanatory itu maksudnya menjelaskan pengaruh sebab akibat terhadap suatu fenomena yang terjadi, ataukah kita pergunakan untuk prediktif. Jadi kita memprediksi bahwa oh ternyata kalau kualitas layanan baik, maka kepuasan pelanggan juga akan meningkat. Nah, tentu kalau untuk kausal yang prediktif mensyaratkan koefisien determinasinya tinggi. Sementara kalau explanatory ya, dia cuma menceritakan hasilnya seperti apa, koefisien determinasinya rendah, ya mungkin saja terjadi. Oke. Nah, dimensi berikutnya adalah kemampuan peneliti dalam memanipulasi variabel yang diteliti. Nah, ada penelitian bentuknya eksperimental, eksperimen. Jadi kita melakukan manipulasi terhadap variabel independen dan variabel-variabel lainnya untuk melihat dampaknya terhadap variabel dependen. Atau ex post facto. Kalau ex post facto setelah fakta, di sini kita tidak bisa melakukan yang namanya manipulasi, tidak memiliki kemampuan untuk itu. Nah, kemudian berikutnya, dimensi berikutnya adalah lingkup topik dari penelitian, apakah studi statistik atau kasus. Kalau studi statistik, cakupannya harus signifikan, kedalamannya terbatas. Sebaliknya, studi kasus, cakupannya terbatas, tapi kedalamannya signifikan. Ya, cakupan itu terkait dengan jumlah responden, luasan bahasan, dan sebagainya. Nah, dimensi berikutnya adalah penekanan pengukuran dalam teknik penelitian. Apakah kualitatif atau kuantitatif? Kalau kualitatif kita menekankan pada makna dari penelitian tersebut. Dan nanti kita temukannya makna dari penelitian ini apa. Sementara kuantitatif kita menekankan pada frekuensi dan uji hipotesisnya. Kemudian lingkungan dari penelitian tersebut bagaimana? Apakah kita melakukan field setting itu pengaturan lapangan, atau kita laboratorium setting, atau melakukan simulasi.
Terus dimensi waktunya, apakah penelitian kita nanti akan cross-seksional? Jadi cross-seksional itu pada saat yang sama kita mengamati beberapa objek, beberapa perusahaan, beberapa manusia. Sementara kalau time series itu sifatnya longitudinal. Jadi kita mengamati dalam beberapa tahun suatu objek. Nah, itu bedanya time series sama cross-seksional. Gabungan cross-seksional sama time series kita sebut dengan panel data. Nah, kemudian terkait kesadaran penelitian para peserta, bagaimana? Nah, kita bisa kemungkinan tidak ada penyimpangan yang terdeteksi, ada penyimpanan terdeteksi, kemudian ada yang disebabkan oleh peneliti, ada yang tidak terkait dengan peneliti. Nah, dimensi ini yang akan kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, laporan penelitian itu memberikan ringkasan data dan seringkali mengisi ulang data. Jadi ini penjelasan dari tadi tuh yang di atas, laporan penelitian itu apa, deskriptif itu apa, kausal itu apa. Sedangkan studi deskriptif itu untuk melihat, mengidentifikasi siapa, apa, di mana, kapan, dan seberapa banyak terhadap suatu objek tertentu selama proses pengamatan hari ini. Kalau studi kausal berusaha untuk menjelaskan pengaruh sebab akibat. Salah satu sebabnya seperti ini, akibatnya seperti apa ya. Nah, sementara penelitian kualitatif menggunakan teknik interpretatif untuk menggambarkan, memutuskan, menerjemahkan, dan dengan cara lain memahami makna dari suatu fenomena. Jadi penelitian kualitatif bergantung pada peneliti untuk ketelitian dan keandalannya. Sementara penelitian kualitatif kita harus memiliki jumlah yang mewakili, representatif. Ini merupakan landasan dari studi pengujian statistik ya. Nah, penelitian kuantitatif bergantung pada kualitas alat ukur yang dipakai pada saat kita melakukan observasi, survei ataupun eksperimen. Desain penelitian juga berbeda. Apakah pengukuran dilakukan dalam kondisi yang diatur seperti laboratorium atau kita sebut field laboratory, atau dalam kondisi sebenarnya di lapangan ya. Nah, tadi ini saya sudah jelaskan apa beda time series sama cross section. Ini penjelasan dari gambar yang ada di tabel 6.1. Nah, kemudian setelah berikutnya kita lihat apakah desain penelitian berikutnya menggunakan desain sampel penelitian yang representatif. Maka nanti kita bisa pergunakan sampel yang sifatnya probabilitas atau non-probabilitas. Nanti lebih detail di bab berikutnya akan ada penjelasan apa beda sampel probabilitas dan non-probabilitas. Apa maksudnya dan terus macam-macamnya apa saja ya. Nah, salah satu bagian terpenting pada saat penentuan sampling adalah bagaimana kita menentukan unit analisisnya. Apakah unit analisis objek yang kita teliti itu adalah manusia atau usaha? Sebagai contoh kalau kita bicara tentang behavioral marketing, behavioral finance, ya studi keperilakuan, maka unit analisisnya adalah biasanya manusia. Objeknya adalah manusia. Beda dengan supply chain management. Dia unit analisisnya adalah perusahaan. Karena yang melakukan supply chain adalah perusahaan. Nah, itu yang dimaksud dengan unit analisis ya. Kemudian instrumen pengukuran. Apa itu instrumen pengukuran? Alat untuk mengumpulkan data tentang variabel dalam suatu penelitian. Ya, jadi ada banyak jenis alat nih. Mulai dari kuesioner survei, panduan wawancara, panduan fokus grup, ataupun daftar observasi, daftar checklist observasi. Ya. Nah, ada beberapa pendekatan penelitian yang saya sajikan di sini. Saya ambil dari 3 buku. Yang pertama sekarang dia membagi ada 6 pendekatan penelitian, yaitu eksperimen, riset survei, studi kasus, grounded theory, action research, hingga mixed method. Sementara Zygmunt mengatakan pendekatan riset ada fenomenologi, etnografi, grounded theory, serta case study. Creswell dan Creswell punya pernyataan beda lagi. Desain untuk riset kualitatif menurut dia ada naratif, fenomenologi, etnografi, studi kasus, grounded theory, dan mixed method. Nah,
Dari berbagai tiga buku ini, kita akan coba jelaskan satu persatu eksperimen itu apa, etnografi itu apa, dan sebagainya. Karena mungkin salah satu ini nanti akan dipergunakan Bapak Ibu pada saat melakukan penelitian, ya. Nah, kita mulai dari eksperimen. Nah, eksperimen ini biasanya dipergunakan dalam penelitian hipotesis deduktif atau penelitian kuantitatif. Nah, kita melihat bagaimana hubungan antara penyebab sama akibatnya bagaimana. Jadi hubungan antara variabel independen sama variabel dependen. Nah, pada saat melakukan eksperimen, peneliti melakukan manipulasi terhadap variabel independen guna melihat dampak dari manipulasi tersebut terhadap variabel dependen. Apakah dampaknya positif atau dampak negatif. Nah, kemudian yang berikutnya, ya tadi kita lihat yang di atas nih dari eksperimen kita masuk survei riset. Nah, survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari individu atau mengenai individu untuk menjelaskan analisis dan menggambarkan pengetahuan sikap serta tindakan mereka. Nah, biasanya survei sangat lazim dipakai dalam penelitian bisnis karena dari sini memberikan peluang bagi kita untuk mengakses data baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, survei sering digunakan dalam penelitian eksploratory dan deskriptif dalam rangka mengumpulkan informasi mengenai individu, kejadian atau keadaan tertentu, ya. Berikutnya kita masuk ke pendekatan studi kasus. Nah, studi kasus itu kita mempelajari tentang individu, kelompok atau suatu organisasi atau peristiwa tertentu. Biasanya studi kasus menggambarkan situasi di dalam suatu perusahaan. Ketika perusahaan itu dihadapkan pada keputusan penting, itu bagaimana perusahaan itu mengambil keputusannya. Nah, biasanya studi kasus berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, kejadian, atau aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, inti dari studi kasus adalah agar kita dapat memahami mengenai suatu masalah dengan mengeksplorasi konteks nyata dari berbagai sudut pandang dan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda-beda. Itu yang ketiga, studi kasus. Yang keempat, grounded theory. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai penelitian induktif ya, karena diambil dari data secara induktif. Itu menurut dari Strauss dan Corbin tahun 1990. Alat utama dalam teori dasar atau grounded theory ini adalah pengambilan sampel teoritis, pengkodean, dan perbandingan yang dilakukan secara konstan. Apa yang dimaksud dengan pengambilan sampel teoritis? Secara definisi dulu, pengambilan sampel teoritis adalah metode mengumpulkan data untuk merumuskan teori di mana analis secara bersamaan mengumpulkan, mengkode, menganalisis data serta menentukan informasi apa yang harus dikumpulkan selanjutnya dan bagaimana cara memperolehnya dengan tujuan mengembangkan teori. Nah, ini menurut Glaser dan Strauss tahun 1967. Nah, dalam perbandingan yang konstan, kita melakukan perbandingan antara satu set data seperti wawancara dengan set data yang lain, misalnya data koleksi, data pengamatan, ya, data koleksi buku, data pengamatan dan sebagainya. Setelah teori terbentuk dari proses kita melakukan perbandingan yang konstan ini, peneliti akan membandingkan data baru tersebut dengan teori yang telah ditetapkan. Jika tidak ada ketidaksesuaian antara data wawancara atau antara data dan teori yang ada, maka kategori dan teori harus disesuaikan hingga keduanya cocok dengan data tersebut. Dalam perbandingan yang konstan, kasus-kasus yang berbeda yang tidak sesuai memiliki peran penting dalam pengembangan kategori dan teori yang berbasis dasar. Jadi, penerapan grounded theory dalam penelitian bisnis mungkin tidak umum. Nah, tidak seumum misalnya fenomenologi atau etnografi yang dipergunakan dalam penelitian bisnis. Berikutnya kita masuk ke riset tindakan, action research. Nah, biasanya dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai transformasi dalam suatu organisasi. Nah, biasanya action research itu metode riset yang bertujuan untuk melaksanakan perubahan yang telah direncanakan. Biasanya dalam proses peneliti ini
Dalam proses ini, peneliti mulai dengan mengidentifikasi masalah, kumpulkan informasi, dan membuat solusinya. Biasanya ini yang disebut sebagai action research. Nah, berikutnya adalah fenomenologi. Nah, fenomenologi adalah suatu pendekatan dalam filsafat untuk memahami pengalaman manusia yang berlandaskan pada pemikiran bahwa pengalaman tersebut bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh konteks kehidupan seseorang. Peneliti fenomenologis fokus pada bagaimana perilaku seseorang dibentuk oleh hubungan yang dimiliki dengan lingkungannya. Nah, penelitian fenologis digunakan untuk mendeskripsikan, merenungkan, dan menginterpretasikan terhadap pengalaman seseorang. Nah, penelitian dengan orientasi fenomenologis sangat bergantung pada alat wawancara, ya, yaitu biasanya kita melakukan dalam wawancara untuk melihat mengapa terjadi hal-hal seperti itu, bagaimana kejadiannya, ya, itu fenomenologi. Nah, pendekatan berikutnya masih dari bukunya siapa tadi? Ini bukunya Zygmunt sekarang ya, dari buku Zygmunt. Kita masuk pada etnografi. Nah, etnografi biasa dipakai dalam bidang antropologi ya, di mana biasanya peneliti mengamati, mencatat dan berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari dari budaya lain. Nah, kemudian mendokumentasikan dan membuat laporannya. Nah, etnografi dari kata etno ya, itu berusaha memahami budaya-budaya yang terjadi di suatu masyarakat. Jadi kita melihat bagaimana budaya yang terjadi dan tingkah laku dari suatu kelompok yang ada di masyarakat dari perspektif mereka yang melakukan. Misalnya kita melakukan penelitian etnografi tentang suku Baduy. Kenapa mereka suku Baduy? Masih hingga di abad modern ini masih terisolir, tidak menggunakan listrik, misalnya seperti itu ya. Nah, biasanya etnografi dilakukan dengan alat yang namanya observasi, namun observasi yang partisipatif ya. Apa itu observasi partisipatif? Nanti di bab berikutnya akan dijelaskan lebih detail tentang observasi partisipatif. Nah, selanjutnya tadi dari Zygmunt kita pindah ke Creswell and Creswell. Ya, di situ kita bicara tentang penelitian naratif. Nah, studi naratif ini untuk mengeksplorasi makna yang terkait dengan pengalaman yang dialami oleh seseorang. Jadi inti dari penelitian studi naratif ini adalah mengenali identitas dan perspektif seseorang dengan menggunakan cerita-cerita yang mereka dengarkan atau sampaikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itu menurut Webster dan Menova tahun 2007. Nah, terdapat berbagai definisi tentang penelitian naratif. Contohnya lagi, Klandini dan Connelly menyatakan bahwa penelitian naratif adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami pengalaman hidup individu maupun kelompok melalui penyusunan narasi yang mengeksplorasi peristiwa hubungan konteks yang terlibat. Ya. Sementara ada lagi Paul Kinghorn menyatakan penelitian naratif itu melibatkan pengidentifikasian, rekonstruksi dan pemahaman cerita yang mencerminkan pengalaman kehidupan seseorang atau manusia ya. Nah, Paul Kinghorn mengatakan apa? Ia berpendapat bahwa manusia memahami dunia mereka melalui cerita. Nah, penelitian naratif dapat mengungkapkan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, biasanya penelitian naratif dibagi menjadi dua kategori, deskriptif dan ana-explanatory. Itu menurut Sandelowski tahun 1991. Dalam kategori deskriptif, peneliti berusaha untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan pengalaman sosial dari seseorang atau kelompok orang tertentu. Kemudian bisa juga menggambarkan keterkaitan antara satu narasi dengan narasi lainnya dan dampak dari suatu peristiwa terhadap kehidupan manusia itu seperti apa. Nah, itu bisa dilakukan dengan uh, deskriptif naratif ya. Nah, sementara untuk kategori deskriptif explanatory, peneliti berusaha merangkai sebuah cerita mengenai bagaimana sesuatu itu terjadi. Nah,
Kita masuk bagian terakhir dari Creswell mengatakan apa pendekatan penelitian berikutnya yaitu mixed method. Nah, kalau mixed method itu kita menggabungkan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tentu tujuannya apa? Melengkapi, saling melengkapi. Jadi kalau kualitatif dan kuantitatif itu bukan meniadakan, tetapi saling melengkapi. Nah, fokus penelitian mixed method mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Nah, biasanya metode ini semakin banyak dianjurkan dalam studi-studi bisnis, khususnya untuk kalau mahasiswa yang melakukan di level S3. Nah, dengan cara apa? Karena dalam penelitian kualitatif sangat penting adanya triangulasi. Nah, triangulasi itu apa? Triangulasi teknik yang sering dikaitkan dengan menggunakan berbagai macam metode campuran. Ada beberapa jenis triangulasi, misalnya triangulasi metode. Jadi kita menggunakan metode A dengan metode B, hasilnya bagaimana? Konsisten apa tidak? Nah, kemudian bisa juga triangulasi data. Jadi datanya kita ambil dari berbagai macam sumber. Nah, atau periodenya berbeda. Itu triangulasi data. Atau triangulasi peneliti. Nah, beberapa peneliti kita minta pendapatnya. Ya, setelah kita melakukan penelitian, kita lihat bagaimana perspektif peneliti A, peneliti B, dan peneliti C. Atau bisa juga dengan triangulasi teori dengan menggunakan berbagai macam teori. Biasanya ground theory, etnografi itu menggunakan triangulasi teori ya. Oke, mungkin hari ini pendekatan penelitian sebelum kita lanjutkan nanti di lebih detail di bab-bab selanjutnya. Oke, terima kasih.